Wow, harga Bitcoin sudah naik dari 250 juta rupiah ke harga 680 juta rupiah. Apakah ini saatnya kita beli? Nah, buat teman-teman yang penasaran, apakah sekarang harus beli Bitcoin atau enggak? Teman-teman tonton video ini sampai akhir karena gua akan kasih tahu apakah sekarang memang waktu terbaik untuk beli Bitcoin atau nanti dulu. Kita akan kupas tuntas semuanya, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini karena mulai hari ini gua akan selalu bahas updatean soal kripto dan bagaimana caranya kita mendapatkan cuan dari kripto. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita lihat ya, pada hari ini harga Bitcoin memang lagi agak turun ya ke 660 juta rupiah, tapi kemarin itu sempat menyentuh 680 juta rupiah atau 690 juta ya teman-teman. Di saat awal tahun 2023 itu harganya hanya di kisaran 250 juta rupiah, bahkan paling rendahnya ya memang sekitaran 250 juta rupiah ya. Jadi ini adalah momen yang memang ditunggu-tunggu oleh para pegiat kripto ya teman-teman ya, karena yang nge-hold Bitcoin pasti udah ingin banget ya harga Bitcoin ini naik, karena kalau misalnya harga Bitcoin ini naik kemungkinan bisa sampai berkali-kali lipat. Nah, jadi apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli ya? Jadi teman-teman, untuk mengetahui apakah sekarang waktu yang tepat udah beli, karena kalau kita lihat sekarang kayaknya udah agak ketinggalan ya, karena kok kayaknya udah rally jauh ya. Apakah sekarang jangan beli atau kita tunggu turun dulu? Nah, jadi buat teman-teman yang memang sedang menunggu harga Bitcoin untuk turun, ada saran yang perlu teman-teman perhatikan karena beberapa faktor berikut ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah sekarang itu sedang mau halving ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu halving Bitcoin, sebenarnya di Google ini banyak, cuma intinya halving Bitcoin ini adalah simpelnya gini teman-teman ya. Untuk halving Bitcoin itu, Bitcoin ini kan terbatas dan penambangannya juga sekarang sisa tinggal sedikit lagi ya, dan masih banyak yang menambang Bitcoin. Nah, akibat halving ini akan menyebabkan penambangan semakin sulit ya, yang artinya reward yang didapatkan si penambang itu akan menjadi setengahnya ya. Kalau misalnya sebelumnya rewardnya misalnya 3 Bitcoin, sekarang jadi tinggal setengahnya 1,5. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Dan apa dampak dari halving Bitcoin ini? Jika semakin sedikit reward Bitcoinnya, maka artinya semakin sedikit Bitcoin yang beredar nantinya teman-teman ya, karena ya semakin sedikit rewardnya. Dan artinya jika semakin sedikit Bitcoin yang beredar karena jumlahnya yang terbatas, maka bisa dibilang ya harga Bitcoin akan naik ya simpelnya akibat halving ini. Oke, sekarang kita lihat dulu kapan halving berikutnya akan terjadi. Jadi kalau kita lihat memang November 28 2012, Juli 9 2016, dan Mei 11 2020. Dan memang ekspektasinya nanti akan terjadi lagi halving 4 tahun kemudian dari 2020, yaitu kurang lebih di tahun 2024 ya. Dimana di tahun 2024 akan terjadi Bitcoin kurang lebih di bulan April ya teman-teman ya. Itu ekspektasinya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya sepak terjang kemarin. Jadi tahun 2012, tahun 2016, dan tahun 2020 itu gimana sih harga Bitcoin. Jadi kalau kita lihat ini sayangnya hanya sampai tahun 2014 ya. Kita coba lihat 2 tahun terakhir aja ya, atau di Bitcoin aja, di BTC US dollar ya. Ini kita bisa lihat dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kita coba lihat 1 week ya, time frame kita ganti, kita reset. Nah, sekarang kita coba kembali ke tanggal 28 November 2012 ya. Dan kalau kita lihat memang harganya bener-bener masih kecil banget ya harga waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat harga Bitcoin waktu itu bener-bener ya masih sangat murah ya teman-teman ya. Kurang lebih ada di harga yang sangat-sangat murah, yaitu $12 ya, atau $11 lah teman-teman. Ternyata setelah halving Bitcoin, kalau teman-teman lihat nih, tepat setelah halving Bitcoin harganya langsung naik ya teman-teman ya. Dan naiknya dalam beberapa bulan ke depan naik tinggi sekali sampai $260, terus turun lagi koreksi ya. Mungkin di sini banyak yang udah ambil profit, ternyata harganya masih naik lagi di tahun 2013 akhir ya. Jadi kurang lebih 1 tahun kemudian itu harganya bener-bener naik ke $1.149 ya. Naik kurang lebih 100 kali lipat. Ini gede banget ya teman-teman, 100 kali lipat ya. Ini adalah batas yang harus kita lihat teman-teman, 1 tahun setelah halving ya. Jadi kalau 2012 itu halvingnya, maka 2013 itu adalah puncaknya biasanya ya, 1 tahun kemudian. Setelah itu kita lihat di sini 2014 apakah masih naik? Enggak ya. Jadi nggak tiap tahun naik, ternyata mengalami penurunan. Setelah itu 2015 itu mengalami sideways. Setelah itu 2016 mulai mengalami kenaikan lagi. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Tahun kedua setelah halving akan mengalami penurunan, tahun ketiga
ketiga setelah halving akan mulai mengalami kenaikan kembali. Ini yang disebut pre-bull run ya teman-teman ya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena di tahun berikutnya seperti yang teman-teman tahu, tahun 2016 akan terjadi halving yang kedua ya. Dimana halving yang kedua terjadi di bulan Juli tahun 2016 ya, 9 Juli. Coba kita lihat 9 Juli 2016. Jadi tanggal 9 Juli tahun 2016 ya, di tahun ketiganya setelah halving, berarti tahun keempatnya. Jadi tahun ketiga itu sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi 1 tahun sebelum halving sudah mengalami kenaikan, dan setelah halving dia memang turun dulu teman-teman, tetapi setelah turun dia naik tinggi sekali. Jadi bisa disebut inilah bull run yang sesungguhnya. Beberapa bulan sebelum halving ini biasanya disebut pre-bull run teman-teman. Jadi udah ada tanda-tanda bull run, dan setelah halving dia mengalami kenaikan yang tinggi. Ya, ini kita lihat di tahun 2016, dan kalau kita lihat kenaikannya itu ternyata bisa melebihi all time high-nya ya. Sebelum halvingnya, bulan-bulan sebelum halving memang belum bisa mencapai all time high berikutnya. Tetapi setelah itu tahun 2016 kita lihat 1 tahun kemudian ya, kita lihat sampai tahun 2017 harusnya, dan ternyata bener ya, sampai tahun 2017 1 tahun kemudian nih teman-teman ya. Tapi memang ini 1,5 tahun ya, kurang lebih beda dikit lah ya, bisa naik sampai ke 19.000 ya teman-teman ya. Di saat tadi harganya masih kurang lebih di kisaran kurang dari 1.000 ya. Kalau pas halving itu di $600. Ini naiknya gede banget juga ya teman-teman ya, 600 ke 19.000 ya. Ini kurang lebih 30 kali lipat loh teman-teman ya. Ini gede banget ya teman-teman ya. Kenaikannya, returnnya sangat-sangat tinggi. Dan setelah itu rally pun dimulai lagi teman-teman. Tahun berikutnya ya, tahun keduanya harga Bitcoin bener-bener turun lagi teman-teman ya. Lalu setelah itu di tahun yang ketiga, di tahun 2019 mulai mengalami rally kenaikan ya teman-teman. Di sini dia memang sudah ada tanda-tanda kenaikan di sini ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman tahu, 2020 Mei itu terjadi halving kembali ya. Kita coba lihat lagi Mei 2020. Kalau kita lihat di sini Mei 2020, sebelum terjadi halving ya, ini memang dia ada lagi pre-bull run nih teman-teman. Memang sih dia dari harga yang bottom banget nih dari bulan Maretnya ya. Mungkin ini disebabkan karena COVID, jadi ada sangkut paut sama COVID-nya. Tapi sebelum detik-detik sebelum halving memang selalu ada kenaikan terlebih dahulu nih teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi selalu ya sebelum terjadi halving itu terjadi kenaikan dulu teman-teman. Dan ini yang disebut sebagai pre-bull run, tanda-tanda bull run teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ketakutan di saat pre-bull run ini, maka kita nggak akan mendapatkan profit yang tinggi nih, karena ternyata 1 tahun setelah halving, berarti ini tahun 2021 all time high-nya. Dan apakah benar? Benar lagi ya teman-teman ya, 2021 akhir ya, atau ini kurang lebih di November 2021 dia mengalami all time high-nya. Jadi 1,5 tahun kemudian Bitcoin mengalami all time high-nya lagi ya. Jadi polanya ternyata sama nih, udah 3 kali ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, sekarang nih kita ada di fase yang mana? Fase yang pertama adalah 1 tahun setelah halving, yaitu tahun 2022 harusnya mengalami penurunan. 2 tahun setelah halving ya, setelah all time high 1 tahun mengalami penurunan. Setelah mengalami penurunan harusnya 2023 sudah mulai pre-bull run teman-teman ya. Dan ternyata bener nih, sudah terjadi juga pre-bull run, dan harganya sudah hampir all time high ya teman-teman ya. Memang sih masih ada jarak lagi sekitar 30-50% lagi kenaikan baru all time high ya. Tetapi kalau teman-teman lihat, selalu setelah terjadi halving dia akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi teman-teman, yang bisa sampai berkali-kali lipat. Kalau yang sebelumnya itu misalnya kita transaksi ketika halving saja ya, $9.000 dia bisa naik kurang lebih sampai, wah gede ya, 8 kali lipat nih teman-teman ya. Dan ini juga sekarang itu lagi di bawah teman-teman. Jadi kalau kita lihat harganya itu harusnya bisa naik sampai ke atas sekali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat polanya sama loh teman-teman. Jadi sekarang itu lagi pre-bull run. Masa kita mau takut di sini teman-teman? Bayangkan teman-teman waktu ada di momen ini, apakah teman-teman takut? Tentu saja teman-teman takut ya, karena kita nggak ada yang tahu bisa naik lagi atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, ternyata memang bisa mengalami kenaikan yang tinggi. Jadi untuk mengetahui apakah sekarang waktu yang tepat atau tidak untuk beli Bitcoin, ya teman-teman bisa lihat dari fase yang tadi ya. Sekarang kita ada di fase pre-bull run ya teman-teman. Jadi udah mau lari nih, udah naik. Jadi ini tanda-tandanya. Dan apakah sekarang waktu yang tepat? Kalau menurut saya sih memang ini adalah waktu yang lebih tepat dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kalau di saat yang harga lagi rendah, memang ini yang paling bagus ya, beli di harga rendah. Tapi kan kita takut harga Bitcoin akan jatuh. Tapi kalau kita lihat sekarang tandanya sudah ada pre-bull run, sudah ada tanda breakout trend line, maka menurut saya kemungkinan besar harga Bitcoin akan naik
berkali-kali lipat ya. Jadi manfaatkan waktu ini sebelum terjadinya halving, karena setelah halving seperti yang teman-teman tahu ada kemungkinan akan langsung lari ke atas harganya ya. Walaupun memang tidak ada yang pasti, maka teman-teman harus selalu menjaga money management ketika teman-teman melakukan pembelian aset. Jangan di all in sampai ngutang kemana-mana dan berharap harganya harus naik dalam waktu cepat, karena kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, harganya akan naik saat itu atau akan beneran naik atau enggak. Tapi kalau kita lihat berdasarkan history repeat itself ya, sejarahnya ya, kalau kita lihat ya harganya sih harusnya naik ya teman-teman. Menurut teman-teman apakah harganya akan naik atau enggak? Kalau menurut teman-teman naik, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Kalau menurut teman-teman nggak naik, silahkan tulis juga ya, dan sebutkan alasannya kenapa. Kita akan diskusi sambil teman-teman memikirkan mau beli sekarang atau enggak. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya di pembahasan kripto di channel Handy Tan. Bye-bye semuanya.